Yo, what's up homies? Kali ini gue akan memberikan kalian 5 karakter Happy Tree Friends yang mati dan tidak pernah hidup lagi, atau bisa dibilang mati permanen. Happy Tree Friends sangat terkenal karena di kartun tersebut sangat banyak adegan sadis yang menimpa setiap karakter-karakter di kartun ini. Di setiap episodenya pasti terjadi sebuah tragedi yang menimpa karakter-karakternya, mau bagaimanapun ceritanya. Tapi karakter-karakter yang mati di suatu episode di kartun ini pasti akan kembali hidup di episode lainnya. Karena nih kartun bukan kartun yang memiliki cerita utama, atau bisa dibilang setiap episode di kartun ini tidak saling berhubungan. Jadi bisa aja karakter yang mati di episode pertama bisa menjadi hidup di episode keduanya. Tapi bukan berarti semua karakternya bisa hidup kembali. Seperti yang gua bilang, ada beberapa karakter di kartun ini yang mati dan tidak pernah hidup lagi, atau bisa dibilang mati permanen. Nah di sini gua sudah memiliki beberapa contohnya. Oh iya, mungkin video ini akan lebih pendek dibanding video lainnya, karena karakter yang akan gua bahas pastinya tidak memiliki banyak informasi. Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. You gotta leave those worries on your shelf. Whatever happened to being yourself? I don't know, but tonight let's lose control. Life ain't fun if you all alone. I can get you anything that you want and more. Kelima, istri Pop. Pop merupakan seekor beruang yang berpakaian seperti seorang ayah di tahun 1950-an yang tidak tahu apa-apa. Dia adalah seorang ayah yang tinggal dengan putra satu-satunya yang bernama Cup, yaitu seekor beruang kecil yang kira-kira berusia 4 tahun, menjadikannya karakter yang paling muda di kartun ini. Mereka berdua hidup seperti keluarga bahagia. Pop sangat menyayangi anaknya itu, sampai-sampai dia sangat memperhatikan lingkungan anaknya agar anaknya tidak salah pergaulan karena kurangnya karakter anak kecil di kartun ini. Meski Pop sangat mencintai Cup, tapi nyatanya Cup sangat sering mati, dan ironisnya beberapa momen kematian Cup itu tidak disadari oleh Pop, mengingat dia adalah ayah yang selalu memperhatikan anaknya. Nah, pasti banyak dari kalian yang bertanya kemana si istri dari Pop. Soalnya di sepanjang kartun ini, ibunya itu tidak pernah bersama anaknya dan suaminya. Tapi di salah satu episode di kartun ini yang berjudul Can't Stop Coffin, kita sempat diperlihatkan Pop dan Cup berada di kuburan dan tampak sangat bersedih. Oke, kemungkinan itu adalah kuburan istri Pop yang sudah meninggal. Dilihat dari fisik Cup, bisa disimpulkan kalau istri Pop itu juga adalah seekor beruang, sama seperti Pop. Tidak diketahui kenapa istri Pop bisa mati. Mungkin karena sebuah penyakit, atau mungkin karena kelalaian Pop itu sendiri. Karena Cup juga berkali-kali mati karena kelalaian Pop. Tapi bedanya Cup bisa hidup kembali, tidak seperti ibunya. Keempat, Tiger General. Tiger General merupakan musuh dari Flippy saat Flippy ditugaskan di suatu tempat. Di tempat itu, Tiger General memimpin suatu kelompok yang pastinya memiliki niat yang tidak disukai oleh Flippy. Niat dia kemungkinan untuk mendominasi dunia, atau setidaknya mengontrol suatu wilayah tertentu. Tiger General adalah seekor harimau yang berwarna biru. Dia mengenakan seragam komando formal dalam nuansa biru dan kuning pucat. Dia juga menggunakan sepatu boot, topi dengan lencana kuning, bantalan bahu kuning, dan penutup mata berwarna biru dengan tanda X. Selain itu, dia juga memiliki penjepit atau cakar logam sebagai pengganti tangannya yang dapat memotong daging dan tulang dalam satu irisan. Di episode kemunculannya, Flippy berusaha membunuh Tiger General dengan menggunakan pisau saat Tiger General berada di markasnya. Tapi sayangnya, Flippy salah melempar. Dia malah melempar sepotong pizza. Alhasil, Tiger General menyadari keberadaan Flippy dan berusaha membunuhnya. Flippy sangat kewalahan melawan Tiger bersama pasukannya, tapi dia mulai berubah menjadi Flippy untuk pertama kalinya karena dia sudah merasa sangat muak dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Pertarungan antara Flippy dan Tiger terjadi. Itu cukup sengit, tapi pada akhirnya
Flippy memenangkan pertarungan dan berhasil membunuh Tiger General. Setelah itu, Tiger General sudah tidak pernah muncul baik di series Happy Tree Friends Kapow dan Happy Tree Friends original. Ketiga, Sneaky dan Mouse Kaboom. Dua karakter ini masih berhubungan dengan karakter Tiger General yang sebelumnya. Mereka merupakan rekan Flippy yang juga dikirim ke markas Tiger General untuk menggagalkan rencananya. Sneaky merupakan seekor bunglon. Itulah kenapa dia dapat menyamarkan tubuhnya untuk berbaur dengan lingkungannya dan dapat memanjat tembok. Dia memiliki lidah yang panjang yang bisa dia gunakan untuk menangkap musuh dan benda. Selain Sneaky, ada juga Mouse Kaboom yang sesuai namanya, dia adalah seekor tikus yang jago soal bom-boman. Mereka berdua mati karena kelalaian Flippy itu sendiri. Jadi saat Flippy kabur dari prajurit Tiger General, Flippy mencoba untuk melempar pisau ke prajurit Tiger itu. Tapi Sneaky yang berkamuflase di dinding malah terkena pisau Flippy. Flippy mencoba melepas pisau yang mengenai Sneaky, tapi saat sudah terlepas, Flippy tanpa sadar melayangkan pisau itu ke tubuh Mouse Kaboom, sehingga Mouse Kaboom juga mati. Terus bom milik Mouse Kaboom kebetulan ada yang menyala, mengakibatkan ledakan terjadi mengenai tubuh Sneaky. Nah, sama seperti Tiger General, mereka tidak pernah muncul lagi di series Happy Tree Friends, mau itu di series Kapow ataupun series originalnya. Tapi mereka tetap berpengaruh terhadap munculnya kepribadian kedua dari Flippy, yaitu Flippy. Kedua, Master Orangutan. Pada seri Happy Tree Friends Kapow, kita diperkenalkan dengan karakter Buddhist Monkey, yaitu karakter Happy Tree Friends yang tidak pernah mati. Dia adalah karakter yang bisa bertarung dengan Kung Fu Shaolin. Dia juga memiliki musuh kebuyutan yang akan terus mengirim beberapa ninja untuk menghancurkan kesenangan Buddhist Monkey. Tapi Buddhist Monkey dapat mengalahkan ninja-ninja tersebut dengan mudah. Namun pada episode 3 Course of Death, musuh yang mendatangi Buddhist Monkey bukanlah ninja biasa, tapi merupakan seorang yang berada di atas ninja biasa. Buktinya, Buddhist Monkey amat sangat kewalahan dalam mengalahkan musuhnya itu. Tapi di satu momen, dia mengingat gurunya, yaitu Master Orangutan, yang mengajarinya cara membuat api dari tangan. Dengan teknik yang diajarkan oleh Master Orangutan, Buddhist Monkey berhasil mengalahkan musuhnya itu dengan merebusnya. Nah, kita kembali bahas tentang Master Orangutan. Dia memang sudah mengajar Buddhist Monkey sejak Buddhist Monkey masih kecil. Tapi entah kapan terjadi, Master Orangutan itu sudah mati. Hal itu dimunculkan pada akhir episode ini. Kemungkinan penyebab kematiannya ya karena usianya yang sudah sangat tua. Seperti biasa, sebelum kita ke nomor 1, gua ada beberapa karakter Happy Tree Friends yang mati dan tidak pernah hidup lagi, dan gua jadiin honorable mention. Bear Shoulder. Big Child. The Father Ant. The Rat. Elephant Balloon Vendor. Pertama, Sniffles Prasejarah. Sniffles Prasejarah adalah terenggiling biru yang muncul di episode Blast from the Past. Penampilannya mirip dengan Sniffles, tapi dia memiliki fisik purba dengan pakaian primitif. Di episode itu, karakter ini muncul di saat Sniffles kembali ke zaman purba untuk mengubah hal yang terjadi di masa depan. Sniffles Prasejarah pada waktu itu sangat berteman dekat dengan semut. Mereka mencari makan bersama. Tapi saat Sniffles dari masa depan sudah ingin kembali ke zaman aslinya, dia sempat memakan satu semut purba. Alhasil, Sniffles Prasejarah yang melihat itu juga ikut memakan semut yang ada di pundaknya. Jadi itulah mungkin alasan kenapa terenggiling bisa makan semut. Jujur, adegan ini terlihat sangat sepele sih ya, tapi kok gua nyesek ya anjir.
Tidak diketahui mengapa nih karakter bisa mati. Ada kemungkinan karena usianya yang menua, sehingga dia pun mati. Tapi mengingat Crow Marmot yang sampai sekarang masih hidup, ya meski dalam es batu sih ya, membuat gua kurang yakin dengan alasan ini. Gue lebih yakin jika Sniffles prasejarah mati karena dibunuh oleh keluarga semut yang dia makan. Soalnya Sniffles yang sekarang juga sempat mati karena dibunuh oleh para keluarga semut. Ya itu masih kemungkinan sih ya. Tapi menurut gua, alasan kedua lebih mungkin terjadi di dunia Happy Tree Friends yang aneh ini. Oke guys, mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini, koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gua ini. And have a nice day.